Siapa sangka, pemain yang baru saja bergabung tanpa pramusim, tiba-tiba bisa main lebih dari 100 menit dalam laga super intens di Liga Indonesia. Semua orang kaget. Bagaimana mungkin Tom Haye, gelandang asal Belanda ini, mampu tampil penuh padahal kondisi awalnya jauh dari ideal. Banyak orang kira semua pemain top langsung siap main 90 menit, padahal salah total. Banyak fans punya asumsi sederhana, pemain Eropa datang langsung bisa kasih performa penuh. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Kondisi fisik seorang pemain sepak bola itu punya banyak lapisan. Ada yang namanya general fitness, kebugaran umum, seperti jogging, gym, atau latihan mandiri. Dan ada yang lebih spesifik, match fitness, kesiapan tubuh menghadapi intensitas pertandingan yang penuh benturan, tekanan, dan perubahan arah cepat. Nah, disinilah masalah Tom Haye bermula. Saat kontraknya dengan Almere City selesai di bulan Juni 2025, ia tidak langsung mendapatkan klub baru. Selama hampir 2 bulan, ia berstatus free agent. Artinya, ia tidak mengikuti program pramusim terstruktur bersama tim manapun. Kenapa latihan individu nggak bisa gantiin pramusim bareng klub? Ini rahasianya. Selama periode kosong itu, Haye jelas tidak tinggal diam. Sebagai profesional, ia tetap latihan mandiri, gym, lari, bahkan mungkin sparring kecil. Tapi masalahnya, latihan individu hanya menjaga fondasi aerobik, daya tahan dasar. Yang hilang justru yang paling penting, kebugaran pertandingan. Dalam sepak bola, tubuh pemain dipaksa bereaksi dalam situasi tidak terduga. Mendadak sprint mengejar lawan, berhenti total, lalu berubah arah 180 derajat. Kemudian duel fisik. Semua itu terjadi berulang kali dalam hitungan detik. Pola ini hanya bisa dilatih di lingkungan tim, dengan lawan nyata, dalam latihan taktis penuh. Itulah sebabnya seorang pemain yang rajin gym tetap bisa ngos-ngosan ketika kembali ke lapangan kompetitif. Tom Haye ternyata datang ke Persib dengan kondisi defisit kebugaran pertandingan. Apa maksudnya? Ketika akhirnya resmi diumumkan bergabung dengan Persib Bandung pada 27 Agustus 2025, Haye sebenarnya tidak dalam kondisi buruk. Fisik umumnya cukup terjaga, tapi ia membawa yang disebut defisit match fitness. Ibarat mobil sport, mesinnya bagus, bahan bakarnya penuh, tapi belum diuji di jalan tol dengan kecepatan tinggi. Jadi secara teori kuat, tapi belum tentu tahan terhadap tekanan sesungguhnya. Itulah sebabnya, tim pelatih Persib dan Timnas Indonesia sama-sama berhati-hati. Mereka sadar, kalau langsung dipaksa main penuh, resiko cedera otot seperti hamstring atau betis sangat tinggi. Kalau cuma jogging atau gym, kenapa nggak cukup buat pemain level Eropa? Jawabannya ada di sifat unik sepak bola. Olahraga ini bukan sekedar soal berlari jauh. Memang benar, dalam satu pertandingan pemain bisa menempuh jarak 10 hingga 12 km. Tapi pola larinya acak, 70% jogging ringan, 20% sprint pendek, 10% duel fisik dan akselerasi eksplosif. Latihan gym bisa bikin otot kuat, jogging bisa bikin jantung sehat, tapi tidak ada yang bisa menggantikan kombinasi chaotic ini kecuali latihan tim atau pertandingan nyata. Makanya, meski Tom Haye terlihat fit secara visual, pelatih tahu bahwa tubuhnya belum siap tempur sepenuhnya. Dia butuh fase adaptasi, semacam mini pre-season pribadi sebelum benar-benar jadi andalan di lapangan. Kok bisa Persib tetap percaya masih kontrak ke Haye walau pramusimnya bolong? Jawabannya ada 2, profil pemain dan dukungan data dari timnas. Pertama, Tom Haye bukan pemain sembarangan. Di Eropa, ia dikenal sebagai gelandang kreatif dengan statistik elit dalam hal umpan progresif dan aksi penciptaan peluang. Persib tahu, kualitas teknisnya tidak hilang hanya karena ia absen pramusim. Kedua, Timnas Indonesia ikut jadi faktor. Menurut pernyataan Ketua BTN Sumarji di akhir Agustus, pihak Timnas percaya kondisi Haye masih cukup baik. Mereka melihat Haye tetap disiplin menjaga fisik. Ini memberi keyakinan bahwa dengan program yang tepat, ia bisa cepat kembali ke level kompetitif. Persib akhirnya berani ambil langkah. Mereka sadar, resiko ada, tapi potensi jauh lebih besar. Justru disinilah cerita menarik bermula. Bagaimana klub dan timnas mengubah pemain yang ketinggalan pramusim menjadi pemain yang mampu bermain lebih dari 100 menit hanya dalam waktu kurang dari sebulan. Jadi, ketika Tom Haye datang ke Bandung, ia bukan pemain yang tidak bugar, tapi ia adalah pemain yang kehilangan satu hal penting, ketajaman pertandingan. Inilah puzzle besar yang harus dipecahkan oleh tim pelatih Persib dan Timnas. Bagaimana mereka melakukannya? Di bagian berikutnya, kita akan bongkar formula ajaib manajemen beban kerja Tom Haye yang membuatnya bisa bertransformasi hanya dalam hitungan minggu. Kenapa Haye malah pertama kali diuji Timnas, bukan Persib?
Yang menarik, debut Tom Hai justru tidak terjadi bersama Persib lebih dulu, tapi bersama Timnas Indonesia. Di tanggal 5 September, hanya seminggu setelah resmi menandatangani kontrak dengan Maung Bandung, ia turun di laga uji coba melawan Chinese Taipei. Tapi statusnya bukan starter, ia cuma main 25 menit. Banyak orang bertanya, kenapa timnas yang lebih dulu pakai tenaganya, padahal dia baru datang? Jawabannya ada di strategi. Jendela internasional FIFA di awal September berfungsi sebagai mini pramusim bagi Tom Hai. Timnas Indonesia menanggung resiko menit awalnya, sementara Persib bisa mengamati dari jauh. Dengan kata lain, timnas jadi laboratorium pertama untuk menguji tubuh Hai. Persib pun menerima keuntungan. Mereka dapat pemain yang sudah melewati masa adaptasi awal sebelum dipakai di laga Super League. Ternyata jumlah menit bermain Tom Hai dari 25, 30, 45, lalu 90 itu bukan kebetulan, tapi program ilmiah. Kalau kita lihat datanya, progresi menit bermain Tom Hai benar-benar sistematis. Pada saat melawan Chinese Taipei, Tom Hai bermain 25 menit. Lalu melawan Lebanon, dia bermain 30 menit. Dan puncaknya Tom Hai mampu bermain 90 menit lebih pada saat melawan Arema. Angkanya seperti tangga, naik pelan tapi pasti. Ini bukan sekedar kebetulan pelatih kasih menit main lebih banyak. Ini adalah bagian dari protokol return to play, metode yang biasa dipakai dalam sains olahraga modern. Tujuannya sederhana, tubuh dilatih menerima beban bertahap, supaya otot, sendi, dan sistem kardiovaskular bisa adaptasi tanpa syok. Kalau langsung loncat dari 0 menit ke 90 menit, risiko cedera hamstring bisa melonjak 3-4 kali lipat. Persib gak gegabah. Ini cara Boyan Hodak dan Miro Patrick mengatur beban kerja Hai. Pelatih Boyan Hodak sadar betul bahwa Hai adalah investasi besar, jadi dia tidak mau terburu-buru. Semua keputusan soal menit main Hai didasarkan pada data fisik, bukan sekedar kebutuhan taktik. Di balik layar ada satu tokoh penting, Miro Patrick, pelatih fisik Persib. Namanya mungkin jarang terdengar di media, tapi perannya vital. Patrick punya pengalaman panjang di Eropa, termasuk melatih dengan metode yang disebut mirip dengan standar Real Madrid. Programnya intens, detail, dan berorientasi pada akselerasi kebugaran. Dia merancang latihan tambahan untuk Hai, latihan interval berintensitas tinggi, recovery aktif dengan kontrol detak jantung, sesi gym fungsional yang fokus ke otot-otot pendukung sprint. Dengan pendekatan ini, waktu adaptasi Hai bisa dipangkas. Normalnya pemain yang kehilangan pramusim butuh 6-8 minggu untuk siap 90 menit. Hai cuma butuh kurang dari 4 minggu. Ada logika kenapa debut penuh Tom Hai justru datang di laga tandang 100 menit lawan Arema. Banyak yang mengira Boyan Hodak ambil resiko besar saat menurunkan Hai sebagai starter melawan Arema FC pada 22 September. Apalagi itu laga tandang di Kanjuruhan, atmosfer panas, tensi tinggi, bahkan durasinya tembus 100 menit. Tapi justru disitulah logikanya, sebelum laga itu, Hai sudah diuji 46 menit di kompetisi Asia melawan Lion City Sailors, pertandingan yang level intensitasnya lebih tinggi daripada Liga Indonesia biasa. Itu semacam tes akhir. Ketika Hai berhasil melalati satu babak penuh di level kontinental tanpa cedera, staf pelatih tahu bahwa tubuhnya siap untuk 90 menit. Jadi laga lawan Arema bukan perjudian, tapi langkah logis berdasarkan data. Dan hasilnya, Hai memang bisa bertahan penuh, walau setelah laga ia sendiri mengaku belum di level ideal. Itu wajar, tapi dari sisi fisiologis, dia sudah lolos ujian daya tahan. Apa sih rahasia metode ala Real Madrid dari pelatih fisik Persib? Program Miro Patrick bukan sulap, tapi ilmu. Ada 3 prinsip kunci. Pertama, progressive overload. Beban ditingkatkan sedikit demi sedikit, bukan loncat drastis. Kedua, specificity. Latihan dibuat menyerupai situasi pertandingan, bukan sekedar lari di treadmill. Ketiga, recovery balance. Istirahat dan nutrisi dipantau ketat karena adaptasi fisik terjadi saat pemulihan, bukan saat latihan. Metode ini sukses membuat Hai melampaui ekspektasi. Fans kaget karena hanya dalam 26 hari sejak resmi gabung, ia bisa main penuh. Padahal biasanya butuh waktu 2 kali lebih lama. Kalau kita sederhanakan, perjalanan Hai bisa dijelaskan dengan analogi sederhana. Awalnya seperti orang habis liburan panjang tapi tetap jogging. Sehat tapi belum siap maraton.
Lalu Timnas kasih dia mini maraton 25-30 menit. Lalu Persib tambahkan uji coba lebih berat, 46 menit di Asia. Akhirnya dia siap maraton penuh di laga Arema. Semua itu bukan kebetulan, tapi hasil manajemen ilmiah. Inilah kenapa Persib sukses mengubah kondisi Haye dengan cepat. Bukan asal turunkan, tapi dengan metode terukur yang jarang fans sadari. Jadi, rahasia transformasi Tom Haye bukan soal keberuntungan, tapi soal manajemen beban kerja yang cerdas. Dari 25 menit, naik ke 30, lalu 46, hingga akhirnya 90 menit penuh. Semua langkah terukur, semua berbasis data. Tapi cerita belum selesai, karena main 90 menit belum berarti fisiknya sudah bersempurna. Di bagian berikutnya, kita akan bahas apa artinya bagi taktik Persib, risiko besar yang menunggu Haye, dan kapan sebenarnya ia akan mencapai kondisi puncak. 90 menit penuh belum berarti bugar sempurna loh. Kenapa? Banyak fans yang langsung mengira Tom Haye sudah 100% fit setelah tampil 90 plus menit lawan Arema. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam sains olahraga, ada perbedaan besar antara stamina aerobik dengan match sharpness. Stamina aerobik berarti jantung dan paru-paru sanggup bertahan dalam durasi panjang. Tapi match sharpness mencakup kecepatan reaksi, daya ledak sprint, hingga kemampuan duel dalam tekanan. Haye memang sanggup main penuh, tapi dari gestur tubuhnya terlihat sprintnya belum maksimal, pressingnya belum seagresif gelandang Persib lainnya, dan beberapa kali ia memilih opsi aman dalam distribusi bola. Itu tanda bahwa fisiknya belum benar-benar 100%, hanya sudah cukup stabil untuk bertahan satu laga penuh. Apa bedanya daya tahan aerobik sama anaerobik dalam sepak bola? Biar gampang, saya kasih analogi. Aerobik itu seperti kemampuan jalan jauh tanpa capek. Anaerobik itu seperti kemampuan lari sprint berkali-kali tanpa kehabisan tenaga. Dalam sepak bola modern, kedua sistem ini harus bekerja sama. Masalah Tom Haye sekarang ada di daya tahan anaerobiknya. Dia sudah sanggup jalan 90 menit, tapi belum tentu sanggup sprint 30 kali dalam satu laga dengan kualitas konsisten. Makanya, di beberapa momen, kita bisa lihat Haye memilih melambatkan tempo dan lebih banyak jadi distributor ketimbang agresif menekan lawan. Itu strategi pintar. Ia tahu kapasitas anaerobiknya belum penuh, jadi ia atur energi agar bisa bertahan sampai peluit akhir. Kenapa bulan Oktober justru fase paling berbahaya buat Haye? Nah, ini bagian penting yang jarang fans pikirkan. Bulan Oktober adalah fase paling rawan buat Tom Haye karena ada dua faktor. Pertama, jadwal padat. Liga Super Indonesia berjalan tanpa jeda panjang, ditambah kemungkinan agenda timnas. Dua, resiko overtraining. Ketika tubuh baru saja beradaptasi ke 90 menit, lalu langsung dihajar jadwal 2-3 laga per minggu, potensi cedera hamstring atau otot betis meningkat drastis. Data riset UEFA menunjukkan, pemain yang baru kembali ke 90 menit, lalu dipaksa main 3 laga dalam 7-8 hari, punya risiko cedera 40% lebih tinggi dibanding pemain yang sudah fit sejak pramusim. Artinya, Oktober adalah bulan ujian bagi Persib. Staf fisik harus ekstra hati-hati memantau Haye. Kalau salah manajemen, ia bisa tumbang dan investasi besar Persib bisa sia-sia. Apa makna kehadiran Tom Haye untuk taktik Persib dan timnas Indonesia? Sekarang kita bicara taktik. Kehadiran Tom Haye bukan sekedar soal fisik, tapi juga soal identitas permainan. Di Persib, ia jadi jantung distribusi bola. Dengan visi passing khas Belanda, Haye bisa bikin transisi lebih cepat, terutama saat Persib membangun serangan dari lini belakang. Di timnas Indonesia, Haye bisa jadi tandem ideal buat pemain lokal seperti Mark Klok atau Ivar Jenner. Ia menambah kedalaman, plus memberi opsi gaya main berbeda. Lebih sabar, lebih terukur, lebih Eropa. Tapi semua itu bergantung pada kondisi fisiknya. Kalau Haye hanya 70% fit, kontribusinya tidak akan maksimal. Taktik yang dirancang Hodak atau Sinteyong pun jadi pincang. Makanya, manajemen kebugaran Haye bukan cuma urusan Persib, tapi juga urusan timnas. Ia bisa jadi salah satu kunci Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kapan Haye benar-benar akan mencapai kondisi puncak? Jawabannya mengejutkan. Menurut analisis sains olahraga, pemain yang kehilangan pramusim butuh 6 hingga 8 minggu pertandingan kompetitif untuk mencapai performa puncak. Haye baru main penuh 22 September. Artinya, kalau tidak ada cedera, kondisi idealnya baru akan terlihat sekitar akhir Oktober atau awal November. Di fase itu, ia bukan hanya bisa 90 menit, tapi juga sprint maksimal, duel intens, bahkan menjaga kualitas umpan sampai menit 95. Dengan kata lain, versi terbaik Tom Haye baru akan lahir di bulan November. Itu artinya, Persib dan timnas Indonesia punya hadiah tersembunyi. Saat semua orang mengira Haye sudah oke, sebenarnya ia masih dalam perjalanan menuju performa puncak.
Ketika waktunya tiba, kontribusinya bisa melompat jauh lebih besar. Kalau kita rangkum, perjalanan Haye punya 3 tahap. Pertama, tahap adaptasi pada September. Belajar menerima beban bertahap 25 hingga 90 menit. Kedua, tahap rawan. Oktober, karena risiko cedera tinggi karena jadwal padat. Ketiga, tahap puncak. November, kondisi fisik, taktik dan mental benar-benar optimal. Bagi fans Persib, ini berarti jangan terlalu cepat menuntut Haye jadi pengatur tempo yang perfect. Ia masih dalam proses. Bagi penonton netral, ini pelajaran penting bahwa sepak bola modern bukan cuma soal skill, tapi juga ilmu kebugaran yang terukur. Jadi transformasi Tom Haye bukan keajaiban instan. Dari kondisi tanpa pramusim, ia dipoles dengan program ilmiah, diuji bertahap hingga akhirnya sanggup main penuh. Tapi perjalanan belum selesai. Oktober jadi fase rawan, sementara November bisa jadi bulan kelahiran versi terbaik Tom Haye. Bagi Persib, Haye adalah investasi jangka panjang. Bagi timnas, ia adalah senjata baru. Dan bagi kita semua, kisah ini jadi bukti bahwa di balik sepak bola modern, ada kerja keras sains olahraga yang jarang terlihat kamera. Jadi, kalau kalian lihat Tom Haye tersenyum setelah 100 menit di lapangan, ingatlah, itu bukan kebetulan, tapi hasil dari manajemen fisik yang luar biasa. Kalau kalian suka dengan pembahasan detail seperti ini, tentang fisik, taktik, dan cerita di balik layar sepak bola, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena dukungan kalian bikin channel ini bisa terus konsisten menghadirkan konten yang beda dari yang lain. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, kapan Tom Haye benar-benar akan mencapai level terbaiknya? Oktober, November, atau malah lebih cepat? Saya tunggu diskusi seru dari kalian semua. Dan buat teman-teman brand atau sponsor yang ingin bekerja sama, channel ini sangat terbuka. Konten kami fokus pada edukasi, analisa, dan storytelling sepak bola Indonesia yang sedang naik daun. Dengan jangkauan ribuan hingga ratusan ribu penonton setiap video, kerjasama dengan channel ini bisa jadi media promosi yang tepat sasaran, khususnya bagi audiens muda yang aktif, loyal, dan passionate dengan dunia bola. Kalau tertarik, langsung hubungi kami lewat email yang ada di deskripsi. Mari kita tumbuh bareng, memajukan sepak bola Indonesia sekaligus mendukung brand Anda. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Ingat, sepak bola itu bukan cuma 90 menit di lapangan, tapi juga cerita, data, dan kerja keras yang ada di baliknya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam sepak bola Indonesia.